Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah komunikasi data. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai spread spektrum. Sebelum memasuki pokok pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dengan nomor induk mahasiswa 200209500006. Baik, langsung saja. Ada pun beberapa pokok pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama ada definisi sistem spread spektrum, kemudian ada sinyal-sinyal, jenis sinyal digital dan analog, kemudian ada kriteria spread spektrum, keuntungan dan kekurangan dari spread spektrum. Baik, yang pertama ada teknik modulasi spread spektrum. Jadi modulasi adalah proses di mana parameter gelombang pembawa diubah sesuai dengan sinyal pemodulasinya. Modulasi ada dua macam, yaitu modulasi sinyal analog dan modulasi sinyal digital. Contoh modulasi sinyal analog yang sering kita jumpai adalah frequency modulation dan amplitude modulation. Sementara modulasi sinyal digital yang sering digunakan adalah amplitude shift keying, phase shift keying, frequency shift keying, dan audio frequency shift keying. Jadi spread spektrum ini adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Ide dasarnya adalah untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Istilah spread spektrum ini digunakan karena ada sistem sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth sinyal informasi. Proses penebaran bandwidth sinyal informasi ini disebut dengan spreading. Jadi selanjutnya ada jenis-jenis modulasi sinyal digital dan analog. Yang pertama ada amplitude modulation atau AM. Jadi amplitude modulation atau modulasi amplitudo adalah salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensinya rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Yang kedua ada frekuensi modulation FM. Frekuensi modulation atau modulasi frekuensi ini adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Yang ketiga ada phase modulation atau PM. Yang dimaksud dengan fase atau phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Phase modulation atau PM atau modulasi fase merupakan suatu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fase atau fase dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fase ini, sinyal informasi mengubah fase gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap atau tidak berubah. Kemudian ada amplitude shift keying. Jadi amplitude shift keying ini adalah salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Dalam sistem modulasi ASK, simbol binars 1 dipresentasikan dengan suatu ketinggian amplitudo tertentu pada gelombang pembawanya. Jika sinyalnya berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan. Jika tidak, maka sinyal 0
yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, munculnya frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal digital. Yang kedua ada frekuensi shift keying. Jadi frekuensi shift keying ini adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Dalam sistem modulasi PSK atau frekuensi shift keying, maka simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensinya. Kemudian ada fase shift keying. Jadi fase shift keying ini merupakan bentuk modulasi yang proses pemodulasian menggunakan cara penggeseran fase atau fase. Pada sistem modulasi fase shift keying, sinyal gelombang membawa sinusoida dengan amplitudo dan frekuensinya dapat digunakan untuk menyatakan sinyal binar 1 dan 0, tapi untuk sinyal fase gelombang pembawa tersebut digeser menjadi 180 derajat. Kemudian ada kriteria spread spectrum. Jadi sebuah sistem spread spectrum harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Kemudian yang kedua, pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Kemudian yang terakhir, pada penerima terjadi proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh generator lokal. Kemudian ada diagram spread spectrum. Berikut adalah skema diagram dari konsep modulasi spread spectrum. Jadi gambar ini menyajikan gambar tentang karakteristik kunci beberapa sistem spektrum penyebaran. Input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth atau yang menyebarkan spektrum sinyal yang ditransmisikan. Pada ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk memodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari spread spectrum ini sendiri. Yang pertama ada kelebihan, keamanan yang lebih baik. Jadi spread spectrum ini memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dalam komunikasi karena sinyal yang dikirimkan tersebar di seluruh spektrum frekuensi. Ini membuat sulit bagi pihak yang tidak berwenang untuk menemukan dan memecah sinyal. Kemudian yang kedua ada anti-interface. Jadi dalam lingkungan yang bising, teknik spread spectrum ini dapat mengurangi gangguan dalam membagi data ke dalam beberapa bagian dan menyebar di seluruh spektrum frekuensi. Dengan demikian, kemungkinan sinyal akan terganggu oleh sinyal yang lain akan lebih kecil. Kemudian yang terakhir ada kapasitas yang lebih tinggi, di mana dalam sistem komunikasi teknik spread spectrum ini dapat menambahkan
atau menambah kapasitas jaringan. Jadi ini karena banyak sinyal dapat digunakan secara bersamaan di spektrum frekuensi yang sama. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, biaya yang lebih tinggi. Jadi implementasi spread spektrum ini membutuhkan peralatan khusus yang dapat memodulasi dan demodulasi sinyal. Hal ini memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem komunikasi tradisional. Kemudian yang kedua ada kompleksitas yang lebih tinggi. Jadi teknik spread spektrum ini memerlukan pemrosesan sinyal digital yang kompleks dan membutuhkan peralatan tambahan seperti generator, pembangkit kode, dan modulator. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas sistem komunikasi. Dan yang terakhir, pengaruh pada spektrum frekuensi lain. Jadi jika sinyal spread spektrum ini tidak dikonfigurasi dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi spektrum frekuensi lain. Ini dapat menyebabkan masalah bagi sistem komunikasi lain yang menggunakan spektrum yang sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.